Selamat sore, saya Sylvia Lukitasari, mewakili grup 6 kelas SCEC BINUS University Online Learning Program, akan menyampaikan presentasi analisis kasus PT Asuransi Jiwasraya. Presentasi ini disusun untuk memenuhi tugas kelompok 4, mata kuliah Business Risk Analysis, dengan dosen pengampu Bapak Banu Rinaldi. Sebelum kami memaparkan kasus PT Jiwasraya dengan lebih detail, kami ingin meng-highlight kasus Jiwasraya ini pada beberapa poin utama. Kasus gagal bayar yang dialami Jiwasraya adalah salah satu skandal keuangan terbesar di industri asuransi Indonesia dan contoh nyata bagaimana kelemahan tata kelola dan manajemen risiko dapat berujung pada krisis keuangan besar. Dengan total klaim yang tidak bisa dibayarkan mencapai 12,4 triliun rupiah, perusahaan ini menghadapi tekanan besar dari pemegang polis, regulator, dan publik. Kelemahan tata kelola menimbulkan kecurangan dalam praktik usaha, dan ketidakefektifan manajemen risiko mengakibatkan strategi investasi yang buruk. Dua hal ini menjadi penyebab utama jatuhnya Jiwasraya. Skandal ini mengingatkan kita pada kasus Lehman Brothers di Amerika Serikat yang pada tahun 2008 bangkrut akibat keputusan investasi agresif dan praktik keuangan tidak sehat. Presentasi ini akan membahas aspek tata kelola, kesalahan manajemen risiko, peran direksi, serta strategi mitigasi yang seharusnya diterapkan. Kami mengidentifikasi bahwa tata kelola Jiwasraya memiliki beberapa kelemahan yang signifikan. Lemahnya pengawasan di mana pemegang saham tidak melakukan validasi yang cukup terhadap laporan keuangan, yaitu dengan tidak adanya pengawasan yang memadai, membuat direksi leluasa mengambil keputusan investasi berisiko tanpa pengawasan dari pemegang saham maupun regulator. Jiwasraya mengandalkan data yang mungkin tidak mencerminkan kondisi yang sesungguhnya. Selain itu, direksi tampak sengaja menutup-nutupi penempatan investasi dan risiko yang dihadapi. Kurangnya transparansi dalam laporan keuangan dan praktik investasi yang tidak bertanggung jawab mengarah pada kerugian besar bagi pemegang polis. Perusahaan lain yang mengalami masalah serupa adalah PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, yang akhirnya dicabut izinnya oleh OJK karena salah kelola investasi dan gagal memenuhi kewajiban klaim. Selanjutnya, mengenai kesalahan dalam manajemen risiko. Dalam konteks manajemen risiko, Jiwasraya kurang atau tidak melakukan tindakan pencegahan dini. Indikasi risiko tinggi sebenarnya sudah terlihat dalam audit BPK dan pengawasan OJK, tetapi tidak ada langkah konkret untuk mencegah dampak buruknya. Meski indikasi risiko sudah muncul, Jiwasraya gagal mengimplementasikan sistem yang terintegrasi dan proaktif. Selain itu, budaya pengelolaan risiko yang lemah menyebabkan ketidakmampuan organisasi dalam mendeteksi dan merespon risiko dengan cepat. Manajemen risiko Jiwasraya yang tidak terintegrasi dengan baik di seluruh level organisasi membuat perusahaan gagal mengenali tanda-tanda awal bahaya, meskipun berbagai audit eksternal telah memberikan peringatan. Kasus serupa pernah terjadi di Prudential UK yang hampir mengalami krisis akibat investasi agresif dalam derivatif jika tidak segera dilakukan intervensi oleh regulator. Di Jiwasraya, tidak adanya tindakan mitigasi terhadap investasi berisiko menyebabkan jatuhnya likuiditas perusahaan. Sebagai komparasi, kasus gagal bayar juga terjadi di Wana Arta Life yang menunjukkan pola kegagalan serupa dalam tata kelola dan manajemen risiko. Wana Arta Life mengalami gagal bayar klaim setelah rekening efeknya disita dalam kasus korupsi Jiwasraya. Ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak memiliki mekanisme mitigasi risiko yang efektif, serta tidak menerapkan transparansi yang memadai kepada pemegang polis. Sama halnya dengan Jiwasraya,
Faktor-faktor utama kegagalan Wana Arta Life adalah lemahnya tata kelola perusahaan dalam hal transparansi pengelolaan dana nasabah, dan kegagalan manajemen risiko di mana sistem mitigasi risiko tidak ada, terutama menghadapi risiko penyitaan aset. Di samping itu, ketergantungan Wana Arta Life pada instrumen investasi tertentu tidak dilakukan dengan strategi mitigasi yang baik. Seperti Jiwasraya, Wana Arta terlalu bergantung pada investasi berisiko tinggi tanpa mempertimbangkan diversifikasi portfolio. Kembali ke konteks Jiwasraya, Direksi Jiwasraya memiliki peran sentral dalam memburuknya kondisi keuangan perusahaan. Keputusan investasi yang tidak bijaksana, terutama dalam saham emiten kecil yang tidak likuid, membuat portfolio investasi mereka rentan terhadap fluktuasi pasar dan membuat perusahaan semakin terjebak dalam risiko tinggi. Kondisi ini mirip dengan kasus AIG, American International Group, pada tahun 2008, di mana perusahaan asuransi terbesar di Amerika Serikat ini saat itu hampir bangkrut akibat investasi besar dalam instrumen keuangan berisiko tinggi tanpa cadangan likuiditas yang memadai. Selain itu, direksi juga gagal menyajikan laporan keuangan yang transparan, sehingga pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya tidak mendapatkan gambaran yang akurat, dan lemahnya sistem manajemen risiko semakin memperparah situasi. Berdasarkan kasus Jiwasraya dan Wana Arta Life, untuk menghindari kasus serupa, perusahaan asuransi perlu mengadopsi langkah-langkah mitigasi yang lebih ketat. Manajemen risiko harus diterapkan dalam seluruh aspek bisnis, mulai dari identifikasi hingga pemantauan risiko secara berkala. Tata kelola perusahaan perlu diperkuat dengan framework GRC, Governance, Risk, and Compliance, agar lebih transparan dan akuntabel. Diversifikasi investasi juga sangat penting untuk mengurangi exposure terhadap risiko yang tidak terkendali, dan perusahaan perlu lebih fleksibel dalam beradaptasi menghadapi krisis pasar dan peraturan. Misalnya, contoh perusahaan yang dengan sangat baik melakukan mitigasi risiko adalah perusahaan asuransi di Jepang seperti Dai-ichi Life yang menerapkan sistem audit berkala yang ketat untuk mengidentifikasi risiko lebih awal. Selain itu, regulasi di Eropa melalui Solvency Second Framework mewajibkan perusahaan asuransi untuk memiliki modal cadangan yang cukup guna menghadapi risiko likuiditas. Kedua perusahaan ini atau kedua konsep ini, model ini dapat menjadi contoh bagi perusahaan asuransi di Indonesia agar lebih tangguh menghadapi krisis. Pelajaran yang bisa kita dapatkan dari kasus PT Jiwasraya ini adalah pertama, pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana nasabah. PT Jiwasraya gagal memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada pemegang polis mengenai kondisi keuangan mereka. Jika saja perusahaan lebih transparan dan akuntabel, pemegang polis dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dalam memilih produk asuransi. Contoh, perusahaan asuransi global seperti Allianz dan Prudential menerapkan kebijakan keterbukaan informasi di mana laporan investasi dan rasio solvabilitas selalu tersedia bagi pemegang polis dan investor. Yang kedua, diversifikasi investasi untuk mengurangi risiko finansial. Ketergantungan yang tinggi pada instrumen investasi tertentu membuat asuransi Jiwasraya tidak memiliki fleksibilitas untuk bertahan saat aset terkena dampak negatif. Contoh kasus perusahaan yang mengimplementasikan mitigasinya adalah seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu perusahaan asuransi di Jepang, Dai-ichi Life, yang membangun portofolio investasi yang lebih luas, termasuk obligasi, saham, dan aset properti untuk mengurangi risiko keuangan dalam satu sektor. Yang ketiga, yaitu penguatan pengawasan internal untuk menghindari keterlibatan dalam risiko hukum dan reputasi. Kelemahan pengawasan memungkinkan Jiwasraya terlibat dalam transaksi yang berisiko tinggi tanpa kontrol yang jelas. Contoh kasus, di Inggris,
Prudential UK memperkuat komite audit internalnya setelah hampir mengalami krisis akibat investasi agresif dan memastikan setiap keputusan investasi melewati proses evaluasi yang ketat. Yang terakhir adalah perlunya sistem manajemen risiko yang komprehensif dan adaptif terhadap kondisi eksternal. Tanpa sistem manajemen risiko yang terintegrasi, perusahaan akan kesulitan dalam memproses peristiwa tak terduga seperti perubahan regulasi atau penyitaan aset. Contoh kasus lagi, asuransi di Eropa harus mengikuti standar Solvency Second Framework yang mewajibkan perusahaan memiliki cadangan modal yang cukup untuk menghadapi skenario risiko ekstrim. Dari studi kasus Jiwasraya dan Wana Arta Life sebagai kasus komparasi, kita dapat melihat bagaimana kelemahan tata kelola dan manajemen risiko yang buruk dapat mengarah pada krisis keuangan yang serius. Kurangnya transparansi, keputusan investasi yang ceroboh, dan kegagalan dalam mitigasi risiko menyebabkan perusahaan kehilangan kepercayaan dari pemegang polis dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh sebab itu, setiap perusahaan asuransi perlu membangun sistem tata kelola yang lebih kuat, menerapkan budaya risiko yang sehat, dan mengadopsi strategi mitigasi yang komprehensif untuk memastikan keberlanjutan bisnisnya. Demikian presentasi analisis kasus asuransi Jiwasraya ini kami sampaikan dari grup 6. Terima kasih.